kemampuan yang lebih. Uli itu. Ulu kuatin, ulu basin. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Uli nuha itu dipahaminya orang-orang yang berakal. Beda, bukan seperti itu. Ada lagi dalam Al-Quran istilah dengan ulin nuha. Ulin nuha. Ulin nuha ini lain lagi. Uli kekuatan juga. Ulin nuha. Coba dilihat di surat Toha ayat 5. Surat Toha itu ayat berapa? Surat 20 ya? Surat 20 ayat 5. Surat Toha ayat 5. Di surat Toha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, bukan ayat 5, ayat 54. Allah lupa. 4-nya enggak kesebut. Ayat 54. Di surat Toha ayat 54 Allah menyatakan ini tentang pengertian uli nuha. Kalau tadi uli ba'sin sadid udah itu pengertiannya. Sekarang uli nuha. Uli nuha di surat Toha ayat 54 Allah menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim qulu warka'u an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Surat Toha ayat 54. Surat Toha ayat 54. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi di dalam terjemah, surat terjemah ini apa? Ayat terjemahan, Quran terjemah. Ulin nuha itu dipahaminya orang-orang yang berakal. Beda, bukan seperti itu. Dalam terjemah ulin nuha itu dikatakan sebagai orang-orang yang berakal. Ulil albab, orang-orang berakal. Itu sama. Beda. Di sini dinyatakan oleh Allah. Kulu, makanlah. Nah, pengertian makan itu kan banyak. Bukan hanya pengertian makan dalam ayat ini. Makan bermakna begini, bukan itu saja. Ya. Mempersiapkan untuk yang dimakan. Mengolah untuk yang dimakan. Kulu itu dari sana. Menanam untuk yang dimakan. Menanam untuk yang dimakan. Mengolah untuk yang dimakan. Jadi bukan hanya prakteknya saja, bukan. Kemudian war'au an'amakum. Nah, di sini dikatakan makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Yang dimaksud gembalakan, memang pengertian gembalakan itu pada awalnya ya seperti domba digembalakan di padang rumput, kan? Sapi digembalakan. Yang namanya digembalakan dilepas tapi dikuasai, ya kan? Ya kan digembalakan itu dilepas tapi dikuasai, jangan kabur, jangan dimakan serigala, jangan berkurang. Dalam digembalakan domba, sapi dan hewan lainnya itu juga diternakan di situ.
supaya bertambah. Ya, menternakan secara tidak langsung kan. Zaman dulu tidak ada peternakan yang khusus. Ya, domba, sapi digembalakan pada beranak saat digembalakan. Yang namanya digembalakan itu dilepas tapi dikuasai. Tapi dibina, tapi dijaga. Jadi yang disebut makanlah, gembalakanlah hewan ternakmu. Yang namanya hewan ternak, ya, digembalakan, itu bukan hanya hewan ternak di daratan. Bukan. Sekarang ikan saja kan digembalakan, dijaring, dibudidayakan. Itu digembalakan ikan, dilepas, dijaring, kasih makan. Nah, sementara ikan saja yang digembalakan atau yang dibudidayakan, sekarang sudah banyak bentuk ikan-ikan lain yang tadinya tidak pernah dibudidayakan. Sebut saja dari ikan lele, ikan gabus saja sekarang dibudidayakan, ikan moa saja dibudidayakan sekarang. Ya, ikan koi dibudidayakan. Itu baru ikan ternak sekarang. Bukan hanya ternak yang namanya ayam dibudidayakan. Gitu. Jadi digembalakan itu dibudidayakan. Yang ternakan sekarang bukan hanya ayam, burung diternakan sekarang. Banyak burung-burung yang punya nilai tinggi sekarang bisa diternakan. Yang intinya memberikan kemanfaatan ekonomi. Yang intinya mensejahterakan ekonomi. Mengangkat ekonomi. Ya, burung dibudidayakan. Sekarang banyak burung yang tadinya tidak mungkin sekarang sudah dibudidayakan. Burung-burung yang tadinya dianggap liar sudah bisa dibudidayakan. Burung jalak saja dibudidayakan sekarang. Nah, parkit dibudidayakan. Lakbet dibudidayakan. Itu burung-burung yang punya nilai jual tinggi. Artinya melahirkan kesejahteraan ekonomi. Meningkatkan ekonomi. Ikan dibudidayakan. Banyak bentuk-bentuk ikan yang tadinya tidak biasa dibudidayakan. Di sini dinyatakan. Dalam ayat ini dinyatakan. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Sesungguhnya fi dzalika dalam pembudidayaan beternak mengembalakan ya, dalam rangka mempersiapkan untuk dimakan la ayatil liulin nuha akan ketemu betapa kemahahebatan Allah, kemahakuasaan Allah, kemaharahman-rahiman Allah bagi orang-orang yang punya pemikiran cerdas, yang kecerdasannya di bawah di bawah bimbingan wahyu Al-Quran. Jadi ulinuha itu sebutan ya, kepada orang-orang punya kecerdasan lebih, ya, punya kemampuan kecerdasan, ya, yang kecerdasannya di atas bimbingan, ya, bimbingan Islam, bimbingan Al-Quran. Jadi kalau orang cerdas kan banyak. Wah, mereka yang sekarang menguasai teknologi modern, mereka orang-orang cerdas. Tapi tidak bisa disebut ulinuha itu. Enggak. Ya cerdas saja. Melahirkan mereka bisa bikin HP. Kita yang bikin pakainya. Itu tidak bisa disebut ulinuha. Mereka membuat berbagai perangkat. Ya, perangkat lunak, perangkat keras. Ya, sampai perangkat alat-alat bersenjata. Kalau tidak atas dasar iman, kalau tidak dilandasi pemahaman kecerdasannya dengan pemahaman bimbingan wahyu Al-Quran, tidak disebut ulinuha. Jadi yang disebut ulinuha itu tatkala mereka berkarya, yang tadi di sini dicontohkan membudidayakan sapi, ayam, ternak, ikan, lain sebagainya, di situ dia akan berpikir betapa maha rahman rahim Allah dari segala bentuk binatang,
yang disediakan tidak sedikit binatang-binatang yang menjadikan kesejahteraan kehidupan manusia sebagai yang menghuni bumi ini. Itu. Nah, di situ yang dimaksud la ayatil liulin nuha. Nah, di sini inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Jadi orang-orang punya kecerdasan berpikir, tapi dia seorang yang pemahaman Islamnya baik, pemahaman Al-Qur'annya, sunnahnya baik. Setiap apa yang ia kerjakan, ya, dari yang melahirkan kesejahteraan hidup, dia akan berpikir, inilah barokah dari Allah. Di antaranya begitu. Inilah rahmat dari Allah. Gitu. Ya tadi itu. Karena ada kata-kata gembala. Sekarang lihat saja ikan saja sekarang yang bisa dibudidayakan. Bukan hanya ikan emas. Bukan hanya ikan jair. Wah, banyak jenis-jenis ikan yang tadinya tidak bisa dibudidayakan. Yang diternakan di daratan bukan hanya sapi, kuda, domba saja, banyak jenis-jenis binatang lain yang sekarang sudah bisa dibudidayakan. Termasuk burung. Sekarang burung seolah-olah burung itu ya paling tangkep di sembelih, digoreng cuman gitu saja. Enggak. Burung-burung banyak yang bisa dibudidayakan, yang punya nilai jual tinggi. Sehingga dari budidaya burung itu melahirkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan ekonomi. Nah, bagi orang ulin nuha yang punya kecerdasan mengelola itu, dia akan menemukan inilah rahmatnya Allah. Inilah barokahnya dari Allah. Rahmatnya. Kalau bagi yang cerdasnya tidak seorang yang beriman, nggak nemu. Tidak akan menemukan itu, ya sudah biasa saja. Dengan kepandaiannya dia bisa membuat itu dan ini membudidayakan itu dan ini, ya cukup memberikan kesejahteraan pada konteks duniawi saja. Sekarang bibit benur nilainya sampai miliaran. Dibudidayakannya siapa? Bukan oleh orang-orang Islam. Dibudidayakannya di Taiwan, ada yang di Vietnam. Mereka yang memanfaatkan dari bibit benur itu menjadi udang yang gede itu udang galah, lobster. Dari bibit benur itu menjadi lobster dengan nilai jualnya ratusan ribu per biji, ratusan ribu, miliaran itu. Ya bagi mereka kecerdasan saja, kecerdasan mengelola. Nah, tapi bagi orang yang beriman bukan hanya sekadar memperoleh kesejahteraan, tapi meningkat keimanannya. Inilah barokah dari Allah. Inilah bukti kemahakuasaan Allah. Itu dari yang asalnya bibitnya sangat kecil menjadi besar dan punya nilai jual yang sangat tinggi. Artinya memberikan kesejahteraan, kebarokahan dalam kehidupan. Itu bedanya. Bagi itu disebut ulin nuha. Pinternya pinter beriman gitu, ulin nuha. Pinternya pinter beriman. Kemudian pada ayat lain ulin nuha itu bisa dilihat masih surat Toha ayat 128. Masih surat Toha ayat 128. Ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha. 128. Ya Allah berfirman, demikianlah
dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabarkannya. Oh, maaf, bukan itu 28 yang ini, maaf. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang yang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang, nah di sini yang berakal. Bukan hanya berakal. Ya, orang bodoh juga berakal. Ya kan, kalau hanya orang berakal, orang bodoh juga berakal. Bagi ulil nuha. Jadi begini, kata Allah, bukankah kalian telah melewati tatkala berjalan di muka bumi ini bekas-bekas peninggalan masa lalu, yang mereka semuanya banyak telah dimusnahkan oleh Allah, peninggalan-peninggalan masa lalu. Nah, di kita kan ada Borobudur, ada di Mesir apa? Piramid. Ya banyaklah. Kalau di suku Maya itu apa namanya, Mas? Di suku Maya itu? Ya model piramid juga. Apa? Belunden? Buden berundak. Oh, iya, yang tangga itu. Nah, suku Maya. Banyaklah contoh-contoh. Di daerah Timur Tengah, peninggalan-peninggalan umat kaum Ad, Samud. Itu yang membuat rumah-rumah di dalam batu. Batu itu ditata, dibikin bangunan-bangunan di dalamnya, diukir. Itu hebat luar biasa. Semua mereka dimusnahkan karena tidak menerima risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul. Gitu. Tidak menerima. Jadi kebenaran-kebenaran Allah yang dibawa oleh para rasul, saat itu mereka tidak menerima. Maka Allah musnahkan. Tetapi Allah sisakan peninggalan-peninggalan mereka bagi riulin nuha. Nah, orang yang punya kecerdasan pemikiran. Jadi orang kecerdasan pemikirannya berarti ahli sejarah, berarti ahli purbakala, ya, apa ya? Kalau ahli misalnya ahli sejarah, ahli purbakala, ahli arkeolog. Nah, kalau ahli purbakala, ahli sejarah, ahli arkeolognya seorang yang beriman, yang pola pikirnya terbimbing oleh petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran, maka dia akan menjadikan dengan peninggalan-peninggalan itu sebuah peningkatan keyakinannya terhadap umat-umat yang melawan, tidak menerima tentang kebenaran dari Allah, itu dimusnahkan masa lalu. Artinya masa sekarang juga kalau seperti itu bisa jadi akan dimusnahkan seperti umat pada masa lalu. Artinya dijadikan sebuah ibroh ya. Nah, akan dijadikan sebagai ibroh. Piramid. Mana turunan orang-orang bikin piramid? Nggak ada. Borobudur. Turunan orang-orang yang membuat piramid berundak itu di suku Maya itu nggak ada lagi, turunnya habis musnah. Ya, turunan orang-orang yang membuat rumah-rumah di Gunung Batu di mana, Yordania itu, di mana? Daerah Yordania katanya kabarnya. Itu nggak ada lagi, turunnya musnah, dimusnahkan. Kaum Ad, kaum Samud itu musnah. Ya, termasuk kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, itu kan ditenggelamkan, dimusnahkan. Nah, bagi orang-orang liulin nuha yang baca Al-Quran sejarah Nabi Nuh, yang baca Al-Quran sejarah Nabi Lut, yang baca Al-Quran sejarah nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, maka akan menjadikan bagi dia itu sebagai ibroh,
peringatan bahwa tatkala Allah dilecehkan, Allah dilawan, maka saat ini pun akan bisa terjadi dimusnahkan oleh Allah seperti umat-umat terdahulu. Nah, ini bedanya. Jadi ulil nuha itu orang yang punya kemampuan kecerdasan yang lebih daripada yang biasa. Karena dengan kecerdasannya menjadikan lebih beriman, lebih bertauhid gitu. Kalau hanya kecerdasan biasa kan banyak. Ahli-ahli arkeolog itu orang pinter. Ya, ahli-ahli geologi. Ya, seperti menghadapi gempa bumi, ya cukup aja itu gempa bumi tektonik, itu gempa bumi vulkanik. Ini sampai seperti itu, pergeseran tanah selesai. Padahal tidak sedikit dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan melalui gempa bumi, memberi peringatan dengan banjir bandang, memberi peringatan dengan hujan yang terus menerus, memberi peringatan dengan kemarau yang panjang. Sama Al-Quran itu peringatan. Jadi tidak hanya pada konteks ilmu pengetahuan saja. Itu. Tatkala sumber alam ini dikelola dengan cara yang tidak adil, tidak benar, Allah akan turunkan musibah dari akibat tingkah laku mereka. Nah, orang-orang ulil nuha itu berpikir jangan seperti itu. Akan terulang lagi apa yang terjadi masa lalu. Ya. Walaupun pada masa sekarang dinilai teknologi sudah maju lain sebagainya, yang bisa itu yang jadi ukuran. Allah mah kalau dimusnahkan begitu gampang. Naikkan aja laut. Umpama naikkan laut kota Jakarta. Habis dalam semalam juga kira-kira begitu. Atau kota-kota lain di dunia ini. Kalau memang sudah terlampau durhaka melawan kepada Allah. Bayangkan aja nanti di hari as-sa'ah air laut itu akan mendidih. Dan akan naik ke daratan menggelegak sebagai air yang mendidih. Kenapa mendidih? Rasional. Dalam Al-Quran diterangkan. Semua gunung di daratan dan di lautan akan dierupsikan secara bareng mendadak. Apa saja. Di daratan gunung menurut perhitungan hanya 5.000 ya, kurang lebih 5.000 gunung, 5.000 gunung berapi kurang lebih di daratan itu. Lihat, yang sekarang di Spanyol meledak keluar lahar, seperti itu dahsyatnya. Lahar keluar menghabiskan semua yang dilewatinya. Berapa ratus rumah yang hancur, perkebunan yang hancur dengan lahar yang terus-terusan keluar. Dan dalam Al-Quran, lahar yang keluar dari gunung yang memusnahkan segala yang dilewatinya disebut Ya'juj wa Ma'juj. Surat Al-Kahfi itu. Jadi memahami Ya'juj wa Ma'juj jangan kemana-mana. Konteks Quran. Itulah Ya'juj wa Ma'juj yang keluar sekarang di Spanyol. Lahar. Gitu. Nah, bayangkan sekarang yang diledakkan juga di dalam laut. Gunung di dalam laut lebih daripada 1 juta gunung berapi di lautan. Itu hasil penelitian para ahli vulkanologi. Oleh Allah diledakkan bareng. Bagaimana air laut tidak mendidih, menggelegak ke daratan. Nah, oleh orang-orang ulil nuha itu jadi setelah membaca ini nih, membaca ayat Quran, bukti-bukti sejarah masa lalu, keterangan-keterangan Allah yang ada dalam Al-Quran menjadikan sebuah ayatil liulin nuha. Nah, bukti-bukti kebenaran Allah sehingga melahirkan ketauhidan yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Itulah saudara sekalian pengertian uli ba'sin syadid dengan ulin nuha. Beda. Nah, jadi kita bisa memahami
menurut terjemah. Menurut terjemah mah itu tadi orang berakal beda. Ya itulah bahasan kita malam ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sebagai pengetahuan dan perbandingan dari pemahaman penafsiran lainnya. Semoga Allah memberikan barokah dan petunjuk kepada kita bersama. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.